Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selva Devinata, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM A5102403115. Di sini saya akan menjelaskan mengenal hewan mamalia, ovipar, dan ovovivipar. Nah, di sini kalian udah tahu belum apa itu hewan mamalia? Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu hewan mamalia. Hewan mamalia adalah kelompok hewan yang umumnya dicirikan kelahiran hidup dan kemampuan untuk menyusui anaknya melalui kelenjar susu. Contoh paling umum yang sering kita jumpai meliputi kucing, sapi, gajah, dan lumba-lumba. Mereka semua berbagai ciri khas ini, meskipun ada beberapa pengecualian menarik. Salah satunya, mamalia yang paling unik adalah platypus, yang justru bertelur menunjukkan keragaman yang luar biasa dalam kelas mamalia. Lalu, hewan ovipar, bertelur dan berkembang biak di luar tubuh. Yang pertama, definisi ovipar. Yang kedua, nutrisi embrio. Yang pertama, definisi ovipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur, di mana embrio berkembang di luar tubuh induknya. Yang kedua, nutrisi embrio. Setiap telur mengandung cadangan makanan yang kaya, seperti kuning telur, yang menjadi sumber nutrisi utama bagi embrio yang sedang tumbuh. Yang ketiga, yaitu contoh umumnya. Beberapa contoh hewan ovipar yang paling dikenal adalah ayam, katak, ikan tuna, kupu-kupu, dan sebagian besar spesies burung. Lalu, ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, pembuahan. Pembuahan pada hewan ovipar dapat terjadi secara internal, di dalam tubuh induknya, maupun eksternal, di luar tubuh induknya, seperti pada ikan dan amfibi. Yang kedua, perkembangan embrio. Embrio berkembang sepenuhnya di dalam telur, yang biasanya diletakkan di lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhannya. Yang ketiga, pengeraman. Banyak induk ovipar menunjukkan perilaku pengeraman untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil dan melindungi dari predator. Yang keempat, tanpa menyusui. Ciri khas ovipar adalah induknya tidak menyusui anaknya setelah menetas, karena nutrisinya sudah disediakan dalam telur. Lalu, hewan vivipar, melahirkan anak hidup. Kelahiran langsung vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan secara langsung. Perkembangan internalnya, embrio tumbuh dan berkembang di dalam induk rahim, melindungi dan mendapatkan nutrisi yang berkelanjutan. Nutrisi plasenta, nutrisi esensial disalurkan ke induknya, ke embrio melalui organ yang disebut plasenta. Lalu, ciri-ciri hewan vivipar. Fertilasi internal adalah ciri utama di mana sel telur dan sel sperma bertemu di dalam tubuh induk. Embrio menerima nutrisi langsung dari induk, memastikan perkembangan yang optimal dan berkelanjutan. Anak-anak dilahir dalam keadaan hidup dan seringkali sudah relatif mandiri. Vivipar memiliki sistem reproduksi yang lebih kompleks dirancang untuk mendukung perkembangan internal yang lebih panjang. Lalu, hewan ovovivipar bertelur dan melahirkan sekaligus. Yang pertama, unik dan kombinasi. Ovovivipar menggabungkan cara berkembang biak ovipar dengan vivipar secara bersamaan. Yang kedua, telur internal. Telur berkembang sepenuhnya di dalam tubuh induk hingga menetas. Yang ketiga, nutrisi kuning telur. Embrio mendapatkan nutrisi dari kuning telur di dalam telur, bukan dari induk secara langsung. Yang keempat, kelahiran hidup. Anak-anak dilahirkan setelah menetas di dalam tubuh induknya. Lalu, ciri-ciri hewan ovovivipar. Yang pertama, pembuahan internal. Proses terjadi pembuahan sel telur oleh induk sperma yang terjadi di dalam tubuh induk. Yang kedua, tanpa plasenta. Tidak memiliki plasenta atau tali pusar. Embrio bergantung pada kuning telur. Yang ketiga, mampu bertahan. Anak yang lahir cenderung lebih mandiri dan siap bertahan hidup sendiri. Yang keempat, anak lahir hidup. Anak-anak menetas dari telur di dalam induknya, kemudian dikembangbiakkan hidup.